akan menjelaskan mengenai RPS ya. RPS itu adalah rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah manajemen operasi. Karena ini adalah pertemuan kedua, jadi saya akan melanjutkan saja dan ingatkan Anda mengenai kemampuan akhir yang diharapkan ya. Jadi dari sub CPMK yang pertama ini Anda diharapkan mampu menjelaskan dan menguraikan manajemen operasional secara umum. Kemudian nanti Anda mampu merancang framework of business thinking and business value, merancang operation strategi serta value and capabilities dari usaha yang Anda pilih untuk tugas Anda selama 1 semester begitu ya. Bentuk pembelajarannya kita tutorial dulu ya, kemudian nanti Anda akan mendapatkan tugas mengenai framework of business thinking, dan Anda juga akan diminta untuk belajar secara mandiri. Nanti setelah itu baru kita melakukan evaluasi. Bobot nilainya yaitu sebanyak 10% gitu ya, karena tugasnya ada 4 sub CPMK masing-masing 10%, kemudian UTS-nya 30% dan UAS-nya 30%. Jadi totalnya 100%. Buku referensinya Anda bisa menggunakan banyak ya, bisa Heather and Render, mungkin ada yang sudah punya juga bisa dibaca, bisa mengenai manajemen operasi secara umum seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Di antaranya adalah ini strategi, kemudian peramalan, kemudian manajemen mutu. Kemarin kita sudah bahas desain jasa dan produk, kemudian desain proses dan kapasitas, mengenai lokasi gitu ya, pemilihan lokasi, kemudian orang dan sistem kerja, desain tata letak, persediaan, perencanaan kebutuhan bahan, material requirement planning. Nanti Anda belajar di semester 4. Nah, kita lanjutkan di sini. Jadi salah satu keputusan manajer operasi yaitu adalah just in time dan supply chain management. Nanti Anda akan memperdalam mengenai supply chain management itu di semester 5 di mata kuliah manajemen rantai pasokan tentunya ya, supply chain management. Nah, di sana Anda akan banyak membahas mengenai aplikasi dari supply chain management di perusahaan-perusahaan itu seperti apa begitu ya. Nah, just in time, saya ulas sedikit mengenai just in time. Just in time itu pertama kali ditemukan oleh orang Jepang ya, saudara ya, diterapkan di perusahaan Toyota. Nah, di perusahaan Toyota itu berhasil menerapkan just in time. Mereka tidak menyimpan persediaan gitu ya. Jadi membeli, memesan persediaan ketika memang sudah dilakukan pemesanan. Tetapi di kita masih agak sulit pelaksanaannya, karena mengingat Indonesia ini adalah negara kepulauan ya, negara kepulauan, kemudian kita juga termasuk salah satu negara yang besar gitu. Jadi agak sulit menerapkan just in time karena suppliernya bisa dari perusahaan-perusahaan yang berada di pulau yang berbeda begitu. Kemudian selanjutnya mengenai subkontrak ya. Siapa yang sudah pernah mendengar mengenai subkontrak? Bu Firly izin menjawab. Silakan Firly. Subkontrak itu kayak memborong pekerja pada bidang atau spesialis tertentu, Bu. Boleh. Ibu maaf dari mana? Boleh pakai contoh? Contohnya Bu, sebuah perusahaan. Terdengar Bu sekarang? Perusahaan membangun
ingin membangun seperti yang sekarang aja di Unjani gitu, Wika. Nah, Wika tuh ngeborong pegawai-pegawainya, Bu. Itu kita, Bu. Jadi memborong, jadi subkontrak, jadi dikontrak orang-orang tersebut tuh misalnya kontraknya 1 tahun gitu, 1 tahun buat kerja di situ. Ya, betul. Nah, si orang-orang itu bisa jadi dari perusahaan lain ya. Jadi tidak hanya dari Wika saja gitu. Oke, kalau misalkan bahasa awamnya subkontrak itu maklun lah ya, mungkin pernah dengar ya, maklun. Kalau misalkan bahasa akademisnya ya subkontrak gitu. Misalnya saya punya mesin gitu ya, kemudian kapasitas produksi saya berapa, misalnya 1.500 gitu ya, 1.500, masih ada lowong nih 500, karena saya dapat pesanan baru 1.000 gitu ya, otomatis saya masih cari order dong karena kapasitasnya belum penuh ya. Nah, ternyata ada yang mau order ke saya, ordernya 1.000 lagi ya, 1.000 lagi, tapi kapasitas saya kan tinggal 500 ya. Nah, yang 500-nya itu saya nggak bisa megang dong. Nah, daripada batal kan orderannya, pesanannya, mending kita kerjasama dengan pesaing gitu. Kita kerjasama dengan pesaing, karena pesaing kan sejenis ya produknya dengan kita gitu. Jadi ini mau nggak saya ada orderan 500 lagi belum tergarap gitu. Kalau bisa 1 minggu selesai, spesifikasinya begini, harganya begini, diskusi gitu ya, perjanjian. Nanti sudah oke, ya udah, itu adalah subkontrak. Nah, bisa jadi kan yang kerja, yang membangun di Unjani itu enggaknya karyawan Wika kan, mungkin Wika juga kerjasama dengan perusahaan kecil ya. Wika itu kerjasama dengan perusahaan-perusahaan kecil yang punya tenaga kerja atau sumber daya manusia yang sesuai kompetensinya sama Wika untuk dibawa ke sini Unjani gitu ya. Itu juga subkontrak ya, seperti itu. Terbayang ya mengenai subkontrak. Nah, kita akan bahas lebih dalam mengenai subkontrak. Ini ada di agregat planning atau perencanaan agregat ya. Nanti akan ada beberapa strategi juga dari perencanaan agregat. Itu apa saja kita akan bahas satu-satu sampai ngebahas mengenai lembur gitu ya. Kemudian jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan itu berapa, seperti itu subkontrak. Kemudian apa lagi ya? Banyak nih saudara, ada beberapa jenis strategi juga gitu di dalam. Nah, kemudian mengenai pemeliharaan nih, apakah kita lebih baik mempertahankan gaji pegawai ketika terjadi penurunan? Siapa yang bertanggung jawab pada pemeliharaan? Nah, ini kalau misalkan ini berhubungannya dengan ini berhubungan manusia ketika kita membicarakan mengenai gaji pegawai ya. Gaji pegawai itu kan salah satu metode untuk memelihara sumber daya manusia ya. Siapa yang bertanggung jawab pada pemeliharaan? Kalau misalkan mengenai fungsi manajemen fungsi perusahaan sumber daya manusia gitu ya. Nah, itu juga didiskusikan dengan bagian keuangan ya, kemampuannya berapa gitu, seperti itu. Kemudian kalau misalkan pemeliharaan mengenai apalagi gedung misalnya ya, itu bagian mana dari fungsi perusahaan yang akan bertanggung jawab. Kemudian mengenai mesin ya, mesin yang dimiliki oleh perusahaan itu siapa yang akan bertanggung jawab mengenai pemeliharaannya. Jadi tidak khusus untuk bagian pemeliharaan saja satu divisi mengurusi seluruh gitu, tidak selalu seperti itu. Itu fleksibel saja, apa yang dirancang ya, apa yang dirancang oleh perusahaan fleksibel saja agar lebih mudah begitu ya. Nah, jadi pemeliharaan ini menjadi salah satu yang penting untuk dibahas karena nantinya berhubungan dengan produktivitas ya. Produktivitas, jangan sampai produktivitas karyawan terganggu karena mesinnya rusak yang nggak pernah dipelihara. Kemudian nanti berhubungan juga dengan apa tuh disebutnya nilai sisa ya, nilai sisa. Jadi kalau misalkan mesin sudah habis masa apa sih disebutnya ya Bu Esi ya, kalau misalkan mesin umur ekonomisnya sudah habis, ada nilai sisa di sana.
Kalau kualitas mesinnya memang masih dikatakan baik, ya, itu nilai sisanya bisa menjadi lebih tinggi. Ya, gitu. Tapi kalau misalkan memang mesinnya banyak yang harus diperbaiki, dan nilai sisanya menjadi rendah seperti itu. Ketika nilai sisanya menjadi rendah, berarti kita mau beli mesin baru, investasinya harus lebih besar seperti itu. Silakan sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Ada yang perlu didiskusikan dulu, silakan. Bu ingin bertanya, Bu. Boleh, silakan Amelia ya. Tadi kan yang subkontrak itu kan sama kayak perjanjian antara beberapa pihak gitu ya, Bu ya? Iya. Nah, itu tuh kan kayak contohnya kan tadi yang disebutkan oleh Firly itu antara Unjani dengan Wika. Nah, sebelumnya itu kan dilakukan lelang gitu ya, Bu, tender gitu kan sebelum dilakukan proyeknya ya. Nah, subkontrak itu tuh dibuatnya setelah dilakukan tender, Bu, setelah dilakukan tender atau sebelum dilakukan tender ya, Bu? Biasanya setelah dilakukan tender ya. Jadi kalau misalkan Wika sudah jelas nih dapat tender dari Unjani, baru dia buat perencanaan timeline. Oh, 1 bulan berapa targetnya, bulan kedua berapa targetnya, bulan ketiga, bulan keempat gitu. Nah, nanti kalau misalkan sudah ditentukan timeline seperti itu, oh berarti supaya 1 bulan ini selesai 1 gedung, berapa tenaga kerja yang harus diadakan, berapa mesin yang harus diadakan. Nah, dari situ berarti terbayang ya, sudah ada nih jumlah dan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan itu berapa. Nah, barulah cari nih perusahaan kecil yang mau mengirimkan gitu ya tenaga kerjanya untuk kerjasama di Wika begitu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, saya absen dulu ya, Muhammad Hilmi. Faridudin. Ada Ibu, hadir. Ibu. Mana Pandu? Ada enggak? Wan? Bu, Fauzan? hadir. Nabila? Mana Nabila? Enggak ada. Amanda. Ibu Nabila. Ibu Nabila mana ya, Bu? Ada 2 soalnya. Oh. Nabila Dwi. Amanda Ibu. Safa. Muhammad Rizky. Hadir Bu. Ina. Hadir, Bu. Ini Bu. Hadir Bu. Anissa. Hadir, Ibu. Anissa Maisaro. Hadir, Ibu. Abdurrahman Wahid. Hadir Bu. Fakih. Hadir Bu. Grace. Hadir Bu. Ensifa. Hadir, Bu. Eva Erlina. Hadir, Bu.
Angelina, Ibu. Anggi Anggreni, Hadir, Bu. Yuda Prasetya. Hadir, Bu. Apa di absen? Hadir. Tadi saya minta Anda memberikan Maaf Ibu, jaringannya keluar masuk. Firly. Hadir, Firly, Hadir, ada ya? Ibu. Gina, Hadir, Ibu. Maria, Hadir, Ibu. Sonya, Maria Sonya, Khairul Yadi, Ahmad, Sahri, Hadir, Ibu. Nabila, Ibu Nabila jaringan. Fawas. Nabila jaringan. Oh, sudah ada, Bu. Oh, ada ya. Sela, Bu. Riyandi, Hadir, Bu. Nur Wasdi, Hadir, Bu. Leni Anzani, Hadir, Bu. Abdul Hafid. Abdul Hafid ada nggak? Ada Ibu itu di kolom chat. Oh iya, katanya maaf mic-nya rusak. Oke. Faiz, Hadir, Bu. Tiara, Hadir, Bu. Dinda, Hadir, Bu. oke. Hadir, Bu. Muhammad Fazri Sidik, Hadir, Bu. oke. M Falah, Hadir, Bu. oke. Hadir semua. Oke, sudah absen. Baik, tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Nah, di sini kenapa sih kita harus belajar manajemen operasi? Ada 4 alasan. Manajemen operasi adalah salah satu fungsi utama sebuah organisasi dan secara utuh berhubungan dengan fungsi bisnis lain. Ini sudah saya jelaskan tadi, kalau manajemen operasi kita tidak bisa kita tidak bisa bekerja sendiri ya, perlu ada dukungan dari fungsi bisnis lain. Kita mempelajari bagaimana orang mengorganisasikan diri mereka untuk mendapatkan perusahaan yang produktif. Tapi selain kita didukung oleh fungsi bisnis lain, masing-masing fungsi bisnis itu mereka mengatur diri mereka sendiri ya. Karena apa? Karena sudah ada job desk. Orang operasi ngerjain kerjaan sendiri, orang manajemen ngerjain kerjaannya gitu ya, manajemen keuangan, kemudian pemasaran juga ngerjain kerjaannya sendiri. Jadi mereka tuh saling mengorganisasikan, saling mengatur diri sendiri gitu ya, tapi menjadi pencapaian tujuan organisasi gitu. Luar biasanya ya dari manajemen ya. Kemudian yang kedua, kita ingin mengetahui bagaimana barang dan jasa diproduksi. Nah, ini nanti teraplikasi dari tugas Anda. Karena tugas Anda nanti memilih satu usaha ya. Silakan dipikirkan dari sekarang usaha apa yang kira-kira bisa untuk diaplikasikan di manajemen operasi. Sebenarnya semua usaha bisa ya, tinggal Anda pilih Anda sukanya di mana gitu aja. Nah, nanti masing-masing kelompok itu kan akan berbeda tuh, bagaimana proses produksi barangnya, bagaimana proses produksi jasanya. Nah, jadi Anda bisa mengetahui, oh kalau misalkan jasa ini seperti ini proses produksinya, kalau jasa itu seperti itu proses produksinya. Berbeda antara satu jenis jasa dengan jasa yang lain gitu ya. Berbeda juga memproduksi satu jenis produk dengan produk yang lain, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita ingin memahami apa yang dikerjakan oleh manajer operasi untuk membangun keahlian yang dibutuhkan menjadi seorang manajer dan menjelajahi kesempatan kerja di bidang ilmu. Nah, ini nanti kita akan banyak menemukan contoh-contoh kesempatan kerja di bidang manajemen operasi di perusahaan, manufaktur, jasa, perdagangan, apapun itu ya, saudara ya. Jadi kita akan bisa menemukan banyak peluang kerja di bidang manajemen operasi, karena manajemen operasi itu luas ya. Saya tuh dulu ketika kuliah S2 oleh teman saya yang ingin ngambil MO itu diajakin, karena dia tahu saya S1-nya MO gitu ya, Kak ayo dong kita MO lagi aja, karena
enak loh, banyak yang dibahas gitu ya, tapi saya lebih tertarik ke kewirausahaan waktu itu pas S2 tuh. Enak loh, MO tuh banyak yang dibahas. So kalau misalkan kamu ke mana, misalnya ke marketing gitu ya, atau ke keuangan gitu, itu tuh manajernya cuma satu, tapi kalau MO tuh manajernya banyak. Iya memang, karena bisa jadi yang mengelola bahan mentah, yang mengelola proses produksi, yang mengelola produk jadi itu berbeda semua, bisa berbeda-beda. Jadi memang manajer operasi itu bisa ada beberapa ya gitu. Nah kemudian MO merupakan bagian yang paling banyak mengeluarkan biaya ya, memang betul. Bayangkan sama Anda, MO itu perlu apa saja? Perlu bahan baku. Bahan bakunya dari mana? Beli dong ya, saudara. Kemudian mesin, beli ya. Kemudian apalagi? Sumber daya manusia perlu digaji, perlu ya. Semuanya mengeluarkan biaya, oh tentu ya. Makanya orang-orang MO itu rata-rata ya, kita ini lebih bisa mengatur gitu ya, lebih bisa mengatur pengeluaran. Karena apa? Karena pengeluaran kita banyak gitu. Jangankan di perusahaan ya saudara ya, untuk hidup kita sendiri aja banyak, sedangkan sumber daya uang yang kita miliki terbatas ya, Pandu ya. Di dompet Anda sekarang ada berapa? 100.000, 200.000, 300.000, terbatas ya. Itu buat apa? Buat beli kuota lah ya. Terus buat apa? Buat beli bensin mungkin, harus pergi kemana gitu kan, dan lain sebagainya. Buat beli buku ya, buat apa lagi, pulpen dan lain sebagainya. Banyak kebutuhan, tapi sumber daya kita terbatas, sumber daya uang kita terbatas. Jadi kita dilatih untuk mengoptimalkan apa itu namanya, sumber daya ya, mengoptimalkan sumber daya yang memang kita miliki terbatas, seperti itu. Jadi kalau misalkan rumus orang ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, itu nggak benar ya saudara, itu nggak benar, nggak ada yang seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang lebih rasional ya. Jadi kalau misalkan mau modal tertentu ya hasilnya tertentu juga gitu. Kalau misalkan mau modal kecil ya hasilnya akan tertentu. Kalau mau modalnya lebih besar ya hasilnya akan lebih besar gitu. Jadi tergantung dari berapa modal yang kita keluarkan. Bukan modal sekecil-kecilnya hasil sebesar-besarnya. Anda modal 500 perak ingin dapat untung 100.000, enggak ya, enggak ada saudara yang sekarang. Itu tidak masuk akal ya. Jadi salah rumus ekonomi yang seperti itu. Nah di sini kita juga dilatih untuk ini ya. Jadi mengatur pengeluaran yang kita miliki, sumber daya kita itu terbatas seperti itu. Nah, ini adalah evolusi dari operations management ya, mulai dari industrial, production yang mungkin dulu hanya membahas bagian produksi saja, kemudian mereka mulai terpikir, oh ada perusahaan jasa nih, kita harus kembangkan juga ke perusahaan jasa gitu ya. Kemudian sekarang menjadi operation management. Nah, operation management ini tidak hanya jasa saja, tapi di sana mencakup barang dan jasa, seperti itu, bagian produksi dan seluruh bagian operasional. Begini saudara, bagian operasional itu sebenarnya bagian paling luas ya. Kalau misalkan dalam manajemen operasi dalam satu perusahaan. Karena apa? Orang keuangan itu juga ada pekerjaan operasionalnya gitu. Untuk apa? Orang operasional mengajukan anggaran gitu ya, ingin dilakukan pengadaan mesin, gimana prosedurnya mereka gitu. Nah itu adalah kegiatan operasionalnya dari bagian keuangan. Kemudian nanti bagian marketing ngapain? Semua tuh ada operasionalnya dari masing-masing fungsi perusahaan begitu. Jadi jangan remehkan bagian operasional ya. Meskipun biasanya orang-orang tuh gini, orang operasional mah pekerjaan teknis gitu ya. Padahal tidak selalu seperti itu, tidak selalu semuanya pekerjaan teknis. Pada kenyataannya sekarang Anda boleh lihat di universitas-universitas luar ya, selain Unjani gitu yang sudah tersedia S3 manajemen, operasional itu lebih kepada mengarah ke manajemen strategik.
Jadi yang banyak dibahas itu tentang strategi-strategi bisnis. Karena apa? Dari strategi bisnis yang sudah disusun, visi, misi, tujuan, banyak ya strategi bisnis yang udah disusun sama top management. Nantinya tuh bisa diturunkan ke bagian operasional, ke semua fungsi bisnis gitu, ke semua fungsi perusahaan seperti itu. Jadi diturunkan menjadi pekerjaan yang lebih detail gitu ya, untuk mencapai tujuan gitu kan. Nah di sana makanya nanti ada kita ngebahas strategi operasi tuh ada ya, kita ngebahas strategi operasi karena yaitu S3 sekarang tuh operasional tuh mengarahnya ke sana, ke strategi ya, manajemen strategi gitu lah. Nah, di sini ada definisi ya dari operation management. Produksi adalah proses penciptaan barang. Nah, perlu dicatat ya, hanya proses penciptaan barang. Tapi kalau manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Kita break dulu azan nih, saudara ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, tadi kalau produksi itu lebih fokus pada proses penciptaan barang, jadi memproduksi dari bahan mentah ke produk jadi. Tapi kalau manajemen operasi, serangkaian aktivitas ya, berarti karena di sini serangkaian aktivitas ada lebih dari satu aktivitas ya, ada lebih dari satu aktivitas yang apa ya, serangkaian tuh yang saling terhubung gitu antara satu aktivitas dengan aktivitas selanjutnya yang menghasilkan nilai. Hati-hati, kata kuncinya dalam manajemen operasi adalah value. Jadi kita tidak si suatu barang value, menghasilkan value, bentuknya apa? Barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Boleh disebutkan Abdurrahman Wahid, input itu apa saja? Gimana Ibu? Tadi suaranya nggak kedengaran. Jenis-jenis input itu apa saja coba? Jenis-jenis input apa saja? Jenis-jenis input bukan Bu? Iya. Contohnya input itu apa aja sih contohnya? Nah ini ada yang yield to call, ada yield to quantity. Kalau itu callable bisa dijual kembali. Kayak mikrofon bukan? Mikrofon apa? Contoh input. Coba contoh input. Price call price ya dari obligasi. Nah, liquidity bedanya di sini ada. Kalau tadi PC, price call kalau sekarang ini lipat. Ayo, Abdul Rahman. Input itu ada apa saja input? Kan Anda sudah belajar ya tadi di dalam PowerPoint-nya, ada sebenarnya di dalam PowerPoint ini input itu apa aja gitu, ada. Energi bukan Bu? Ya, Material. kemudian apa lagi? Material. Labor.